Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sang pencinta ulama channel. Setiap yang hidup pasti akan mengalami kematian. Salah satu tempat yang pasti akan menjadi tujuan terakhir saat manusia telah meninggal, adalah kuburan. Di tempat itu, manusia akan mulai mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatannya selama hidup di dunia. Tahukah kalian, ternyata kuburan setiap harinya berseru meneriakkan peringatan kepada manusia tentang hal yang harus dipersiapkan sebelum masuk ke alam kubur. Lantas, apa peringatan yang diserukan kuburan itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Dalam sebuah hadis yang tertulis dalam kitab Daqaiqul Al-Akbar, juga semakna dengan hadis dalam kitab Sunan Al-Turmudi, disebutkan bahwa kuburan setiap harinya berseru meneriakkan 5 peringatan. Saya ini adalah tempat kesendirian. Oleh karena itu, maka carilah teman yang akan menemanimu nantinya, yaitu bacaan Al-Quran. Saya adalah tempat yang sangat gelap, maka terangilah aku dengan sholat malam. Saya adalah tempat yang dipenuhi oleh tanah, dikelilingi oleh tanah, maka bawalah alas tidurmu yakni amal soleh. Saya adalah sarangnya ular-ular, oleh karena itu, bawalah racun ular-ular tersebut dari muka bumi, yaitu bacaan Bismillahirrohmanirrohim. Saya adalah tempatnya malaikat mungkar dan nakir bertanya, maka perbanyaklah membaca La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, agar engkau bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir tersebut. Hadis riwayat Turmudi, juz 4 halaman 639. Carilah teman yang akan menemanimu di alam kubur. Alam kubur adalah tempat yang sunyi dan sepi. Tak ada seorang pun dari sanak saudara yang masih hidup yang mau menemani. Bagi orang-orang yang gemar membaca Al-Quran sewaktu hidupnya di dunia, Al-Quran akan menemaninya di alam kubur sampai ia dimasukkan ke dalam surga. Carilah penerang yang akan menerangimu di alam kubur. Ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk mendapatkan penerangan di alam kubur, salah satunya adalah dengan mengerjakan sholat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Sholat adalah cahaya, sedekah merupakan bukti nyata, sabar itu sinar, dan Al-Quran adalah pembelamu atau penuntunmu. Hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad bersabda tentang kubur seorang wanita berkulit hitam yang bertugas membersihkan masjid. Wanita itu meninggal, kemudian beliau menyolatkan wanita itu di atas kuburnya. Setelah usai, beliau berkata, "Sungguh, kuburan-kuburan ini penuh dengan kegelapan atas penghuninya, dan sungguh, Allah Azza wa Jalla akan meneranginya untuk mereka dengan sholatku atas mereka." Hadis riwayat Muslim. Carilah alas tidur untuk alasmu di alam kubur. Amal soleh dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan selama hidup di dunia, nantinya akan menjadi alas tidur bagi mayit di alam kubur. Salah satu amal soleh itu adalah membaca Al-Quran. Selain akan menjadi teman di alam kubur, Al-Quran akan memberikan alas tidur bagi si mayit kelak di alam kubur. Bawalah racun dari bumi untuk membunuh ular di alam kubur. Bagi orang-orang yang beriman, racun untuk membunuh ular di alam kubur itu adalah bacaan Bismillahirrohmanirrohim. Dengan membaca ini, berarti seseorang telah menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah. Kepedihan siksanya, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari Abdullah bin Abi Mulaikah berkata, saya mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, orang-orang kafir akan disiksa pedih di kuburnya, dengan dicabik-cabik oleh ular ganas yang botak. Lalu, ular tersebut memakan orang itu dari kepala hingga kakinya, kemudian orang itu kembali ke bentuk sempurna. Setelah itu, dimakan lagi orang itu dari arah kaki sampai kepalanya, lalu orang itu kembali ke bentuk sempurna. Lalu, ular itu memakan lagi orang tersebut, dari arah kepala hingga sampai kakinya, begitu seterusnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Perbanyak membaca kalimat tauhid. Dengan memperbanyak membaca kalimat tauhid, meresapi dan memahami maknanya,
maka hal itu dapat mempermudah mayit dalam menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Hal ini karena kalimat ini merupakan zikir yang paling utama. Barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka ia mendapatkan jaminan surga. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, zikir yang paling utama adalah La ilaha illallah, dan doa yang paling utama adalah Alhamdulillah." Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam riwayat lainnya dijelaskan, barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah La ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Demikianlah 5 peringatan yang diteriakkan oleh kuburan kepada manusia setiap harinya. Hanya saja, kita tidak diperkenankan oleh Allah untuk mendengar teriakan tersebut. Karena bisa jadi, jika kita diperdengarkan teriakan tersebut, akan menjadikan kita merasa sangat ketakutan. Rasulullah bersabda, "Seandainya kalian tidak akan saling menguburkan, tentulah aku akan berdoa kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian siksa kubur yang aku dengar." Hadis riwayat Muslim. Marilah kita berdoa kepada Allah, semoga kita semua diberikan jalan yang lurus oleh Allah, untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya Robbal Alamin. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Itu adalah murni kesalahan dari kami sendiri. Jika benar, serta memberi manfaat bagi Anda, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Tetap dukung kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.